Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Memba'du khati talabah arsyadini wa arsyadakumullah ta'ala. Naftatih wa nabda' dari sana hadus sabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naqra' hadal yawm kitab Al-Faraid wal Wasaya ba'da anintahayna min kitab Al-Buyu'. Intahayna wa qara'na kitabul buyu' wa ghairiha minal mu'amalat alladhi yahtawi fihi 28 macam akad atau muamalah, dari baik itu sendiri, riba, kemudian ada syarikah, ada kirot, ada ghosab, ada hibah, luqotoh, sampai yang terakhir kemarin kita baca adalah tentang wadi'ah atau titipan. Al-an naqra' kitabul faraid wal wasaya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kitabul faraidi wal wasaya. Al-faraid jamak dari faridah. Faridah yang bermakna mafruḍah. Maksud dari mafruḍah adalah muqaddarah, artinya bagian-bagian yang sudah ada angkanya, sudah ada pecahannya, sudah ada prosentasinya di dalam Al-Quran. Warisan itu kan nanti ada yang sifatnya sudah ada angkanya, nanti ada juga yang namanya asobah. Al-Faraid itu dinamakan faraid dari al-muqaddarah, dari mafruḍah. Al-warithuna minar rijali asyaratun. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10. Secara ringkas ada 10, sebenarnya ada 15. Yang pertama al-ibnu, anak laki-laki. Wa ibnul ibni, anak laki-laki dari cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Afwan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insafal, wa insafal itu meskipun terus ke bawah, anaknya cucu, anaknya cucu, dan seterusnya. Wal abu, bapak kandung tentunya, bukan bapak tiri. Wal jaddu, kakek dari bapak. Wa in ala, meskipun terus naik, bapaknya kakek, dan seterusnya. Wal akhu, saudara laki-laki. Nah, wal akhu di sini belum menyebutkan, ringkas hanya wal akhu. Kalau mau dibuat panjang, al akhu itu ada 3. Saudara laki-laki kandung, saudara seayah, saudara seibu. Jadi kan ada 3. Wa ibnul akhi, wa in tarakha. Wa ibnul akhi bermakna keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, baik keponakan dari saudara kandung atau keponakan dari saudara seayah. Tidak berlaku keponakan dari saudara seibu. Jadi wabnul akhi ini ada 2, keponakan kandung dari saudara kandung maksudnya, dan keponakan dari saudara seayah. Wal ammu, paman dari bapak. Baik paman ini paman kandung, artinya saudara kandungnya bapak, atau paman seayah. Paman seayah berarti saudara seayahnya bapak. Wa ibnul ammi wa in taba'ada. Anaknya paman berarti apa? Sepupu laki-laki dari paman laki-laki. Ya, nggak ada paman perempuan ya. Baik sepupu kandung, artinya paman kita itu paman kandung atau paman
yang seayah dengan bapak kita. Jadi kalau ditambah itu tadi kan 2 1 1 1 kan? 2 1 1 1. Jadi tambahannya ada 5 kan? Ada 5. Jadi kalau di total semuanya sebenarnya ada 15. Wazauju, suami, meskipun dalam masa iddah tolak roj'i. Wal maula al mu'tik, bekas tuan, itu ahli waris laki-laki. Ada 10 secara ringkas, 15 kalau secara rinci detail. Selain daripada itu berarti tidak dapat warisan, bukan ahli waris. Ahli waris dari kalangan perempuan. Wal warithatu minan nisa'i sab'un. Ahli waris dari kalangan perempuan ada 7 secara ringkas. Kalau diuraikan atau dirinci sebenarnya ada 10. Al bintu, anak perempuan, wa bintul ibni, wa insafalat, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ummu, ibu. Wal jaddatu, wa in alat, nenek. Nenek dari bapak, nenek dari ibu. Nenek dari bapak, nenek dari ibu. Wal ukhtu, saudari, kandung, seayah, seibu. Wa zaujatu, istri. Wal maulatu al mu'tiqah, nyonya, bekas tuannya. Semuanya 7 secara ringkas, 10 kalau secara panjang atau secara detail. Ini ahli waris. Jadi ada ahli waris laki-laki, ada ahli waris perempuan. Berikutnya ini pembahasan tentang hajab. Hajab itu terhalang dari mendapatkan warisan. Al-hajbu bermakna al-man'u, terhalang dari warisan, baik utuh, nggak dapat sama sekali, atau kurang. Harusnya dapat setengah jadi seperempat, harusnya sepertiga jadi seperenam. Itu namanya al-hajbu atau al-man'u. Nah, al-hajbu atau al-man'u ini ada 2. Ada namanya hajbu awsaf, al-awsaf. Ada namanya kenapa? Ada namanya ashkhos, al-ashkhos. Awsaf itu sifat atau kriteria. Jadi kalau orang memenuhi beberapa sifat yang ada dalam hajab awsaf ini, maka dia nanti akan mahjub. Gitu. Kalau ashkhos nanti ada yang dia full, ada yang dia kurang. Atau kalau yang full itu namanya hajbul khirman. Kalau kurang hajbun nuqson. Khirman berarti sama sekali nggak dapat. Kalau nuqson berarti dapat, tapi berkurang. Kan gitu. Seperti misalkan cucu laki-laki itu kan dia ahli waris, ya kan? Sebenarnya dia dapat jatah, tapi karena ada anak laki-laki, maka dia nggak jadi dapat. Paham ya? Nggak jadi dapat. Itu nanti maksudnya hajab ashkhos yang hirman. Kita baca. Wa man la yasqutu bihalin,
orang yang dalam kondisi apapun dia tidak akan gugur hak warisnya. Ini hajab ashkhas berarti. Khamsatun, ada 5 orang ini kalau ada dalam pembagian warisan maka mesti dapat, tidak mungkin nggak dapat, itu maksudnya. Az-zaujani, suami istri, antara salah satu yang meninggal kan mesti kalau nggak suami ya istri kan. Kalau yang meninggal istri, suami pasti dapat. Yang meninggal suami, istri pasti dapat. Berapanya nanti di belakang ada. Tapi suami atau istri wajib dapat. Wal abawani, bapak, ibu. Bapak, ibu, orang tua. Wa waladus sulbi, anak kandung, baik laki-laki atau perempuan, anak kandung. Meskipun ibunya sudah dicerai. Paham maksudnya? Kan? Misalkan, buat contoh ya. Misalnya namanya Fulan lah, Fulan. Fulan menikah dengan M, punya anak N, ya kan? M dicerai, ya kan? N ketika Fulan meninggal tetap dapat warisan, tapi M-nya enggak, karena statusnya sudah bukan istri. Paham ya? Ya. Anak tiri dapat nggak? Anak tiri dapat nggak? Nggak dapat, karena dia bukan waladus sulbi, bukan anaknya kan. Fulan menikah lagi sama O. Ketika menikah dengan Fulan, O ini sudah punya 5 anak, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E nggak dapat warisan dari Fulan. Paham? Nah, yang dapat warisan hanya yang anak Fulan langsung, anak langsungnya si Fulan. Wa man la yaritsu bihalin, orang yang tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan dalam kondisi apapun. Ini hajbul awsaf. Ini hajbul awsaf. Sab'atun, ada 7. Al-abdu, yang pertama budak. Budak itu walaupun bapaknya meninggal dia nggak dapat warisan. Kenapa? Karena budak itu dimiliki oleh orang lain, sehingga harta dia juga dimiliki oleh orang lain. Wal mudabbar, mudabbar itu budak yang kemerdekaannya tergantung pada kematian tuannya. Kalau tuannya mati maka dia merdeka. Nanti kalau saya mati kamu merdeka. Itu namanya budak mudabbar. Wa ummul walad, ummul walad itu budak perempuan yang diduhuli atau dijima oleh tuannya kemudian hamil. Wal mukatabu, mukatab ini juga budak. Budak yang ada perjanjian dengan tuannya untuk mengangsur dirinya, membebaskan dirinya. Saya mau menebus diri saya, berapa? Sudah 1 M, oke, saya angsur. Ya, itu namanya budak mukatab. Wal qatil, orang yang membunuh, orang yang mewariskan. Anak bunuh bapaknya, maka si anak tidak bisa mendapatkan warisan dari bapak, meskipun membunuhnya bihakin, karena ada sesuatu yang memang hak. Wal murtaddu, yang ke-6, orang yang murtad. Ada ahli waris kok murtad, ya dia tidak dapat warisan. Wa ahlu millataini, orang yang memiliki 2 agama. Ini mereka yang tidak akan pernah mendapatkan warisan dalam kondisi apapun. Ada 7.
Al-abdu wal mudabbaru wa ummul waladi wal mukatabu wal qatilu wal murtaddu wa ahlu millataini. Berikutnya ini pembahasan tentang asobah. Asobah itu ada 3. Ini sudah hapus ya. Asobah itu kalau bahasa mudahnya sisa. Jadi dalam pembagian warisan itu kan ada yang namanya sudah jatah 1/4, setengah, 1/6 ya kan. Nah setelah dibagi 1/4, 1/3, asobah ini mendapatkan sisa setelah dibagi kepada 1/4, setengah, 1/3 dan seterusnya. Itu namanya asobah. Bahasa ringkasnya gitu. Asobah ada 3. Bil ghair, ma'al ghair, binafsih. Bil ghair asobahu dzakarun. Maksud dari bil ghair itu asobahu dzakarun. Jadi sebenarnya dia dapat jatah, tapi karena ada cowok yang bareng sama dia, maka jatahnya tidak jadi jatah yang angka atau pecahan, tapi jatahnya menjadi asobah. Contoh, anak perempuan 1. Anak perempuan kalau sendirian jatahnya setengah. Jatahnya setengah. Jadi kalau ada seseorang punya anak cuma 1 perempuan, kemudian meninggal dunia bapaknya atau dia, si yang punya anak perempuan, maka anak perempuannya dapat warisan setengah. Tapi ketika anak perempuan 1 ini punya adik laki-laki, jatah si anak perempuan nggak jadi setengah, tapi jadinya asobah karena ada adiknya laki-laki. Adiknya laki-laki. Ma'al ghair asobahu bijtima ma'al zakari, menjadi asobah karena berkumpul dengan laki-laki. Ada juga yang ketiga adalah binafsih. Binafsih asobah binafsih. Wa aqrabul asobat al-ibnu. Al-ibnu anak laki-laki. Nah laki-laki kalau sendiri ya dia dapat sisa dari setelah pembagian warisan kan gitu. Kalau bapaknya meninggal dunia, hanya meninggalkan dia anak laki-laki sendiri dan istri atau ibunya, berarti ibunya dapat 1/8, sisanya buat anaknya gitu. Kalau yang meninggal ibunya, berarti bapaknya nanti dapat 1/4, kemudian anaknya dapat sisanya 3/4. Summa ibnuhu, anak laki-lakinya anak laki-laki, berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Summal abu, kemudian bapak. Summa abuhu, kemudian bapaknya bapak alias kakek. Summal akhu lil abi wal ummi, kemudian saudara kandung. Saudara seayah seibu kan berarti saudara kandung. Summal akhu lil abi, kemudian saudara laki-laki seayah. Summa benul akhi lil abi wal ummi, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung seayah seibu. Summa benul akhi lil abi, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Summal ammu, kemudian paman dari bapak. Ala hadat tartib, urut berdasarkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Abu Suja. Summa benuhu, kemudian yang paling akhir adalah sepupu laki-laki dari paman dari jalur bapak. Fa in udimatil asobatu, kalau semua yang asobah ini tidak ada, fal maula al mu'tik, maka yang jadi asobah adalah bekas tuannya. Bekas tuannya. Faslun, berikutnya
fil furudi al muqaddarah, berkenaan tentang bagian-bagian atau jatah-jatah yang sudah ada ukurannya di dalam Al-Qur'an. Wal furudu, bagian-bagian al-muqaddaratu yang sudah ada takarannya, ukurannya, fi kitabillahi ta'ala, dalam kitab Allah, sittatun, 6. An-nisfu, setengah, warrubu'u, seperempat, wathumunu, 1/8, wathulutsani, 2/3, wathulutsu, 1/3, wassudusu, 1/6. Kalau mau dibuat ringkas, jatah yang ada dalam Al-Quran itu an-nisfu, was-sulusani, wa nisfuhuma, wa nisfu nisfihima, setengah, 2/3, setengahnya setengah, dan setengahnya 2/3, berarti 1/4 dan 1/3. Wa nisfu nisfihima, setengah dari setengahnya nisf sama sulusani, setengahnya 1/4, setengahnya 1/4, 1/8. Kalau setengahnya pecahan kan kali 2, bukan bagi 2. 1/3 setengahnya 1/6, ya kan? An-nisfu was-sulusani wa nisfuhuma wa nisfu nisfihima. Yang pertama, fan-nisfu fardu khamsatin, setengah itu jatahnya 5 orang, 5 kelompok. Al-bintu, anak perempuan. Syaratnya anak perempuan dapat jatah setengah. Yang pertama, dia sendirian. Dia sendirian. Dan mayit tidak punya anak. Sama kan, berarti sendirian kan. Nah, kalau dia ada temannya, baik laki-laki atau perempuan, nanti jatahnya tidak lagi setengah. Jatahnya nanti tidak lagi setengah. Wa bintul ibni, anak perempuan dari anak cucu perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya cucu perempuan dari anak laki-laki dapat setengah. Yang pertama, dia harus sendirian. Kalau ada cucu yang lain, maka dia tidak jadi dapat setengah. Kemudian tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan. Apa maksudnya? Jadi dia cucu tunggal. Cucu tunggal, tidak punya paman. Bapak ibunya sudah tidak ada. Apa maksudnya? Surahnya gini. M meninggal, kan? M ini punya anak N O, kan? Katakanlah O ini perempuan, N ini laki-laki. N punya anak S, S ini perempuan. Berarti kan S ini apanya M? Cucunya. Karena dia sendirian, maka dia sudah ada potensi dapat jatah setengah. Tidak ada cucu yang lain, ya kan? Tapi karena ada bapaknya, ada bibiknya, maka dia tidak jadi dapat setengah. Dia akan dapat setengah ketika N sudah mati, O sudah mati. Ketika M meninggal, ahli warisnya hanya dari cucu, hanya dia, hanya S, maka dia dapat setengah. Paham? Ya. Wal ukhtu minal abi wal ummi,
saudari seayah seibu kan berarti saudari kandung. Syaratnya dia dapat setengah, dia sendirian, tidak ada bapak. Berarti kalau dalam surah itu yang meninggal N, yang meninggal N, O kan saudari kandungnya N. O ini dapat setengah kalau dia sendirian. Dia kan sendirian, N tidak punya saudara lain, saudaranya hanya O. Dia sudah ada nih, memenuhi syarat yang pertama, dia sendirian. Yang kedua, tidak ada ayah, M masih hidup, maka tidak jadi dapat setengah. Kalau M nya sudah meninggal, maka sudah memenuhi dua syarat untuk dapat setengah. Yang ketiga, tidak ada far'ul waris. Artinya si N nggak punya keturunan. Far'ul waris itu keturunan. Kalau ada S, maka O tidak jadi dapat setengah. Syaratnya berarti M harus sudah meninggal, S nya juga sudah meninggal. Yang terakhir, tidak ada akhun syakik, tidak ada saudara kandung. Ya sendirian itu berarti. Nah kalau M sudah tidak ada, S tidak ada, O dia sendirian, N nggak punya saudara kandung, saudara laki-laki yang lain, maka O dapat setengah. Wal ukhtu minal abi, saudari seayah. Saudari seayah kalau di contoh ini misalkan N ini anak M dengan T. Di tengah perjalanan T meninggal duluan. M nikah lagi sama Z. Z punya anak Y. Maka Y ini adalah saudara seayahnya N. Paham? Karena antara Y dan N bapaknya satu. Siapa? M. Paham? Nah. Semoga nggak bulat. Saudari seayah alias si Y itu bisa dapat setengah kalau memenuhi 4 syarat yang tadi di saudari kandung plus tambah 1 tidak ada saudara seayah. Jadi kalau Y itu anak tunggalnya M dengan Z, maka bisa potensi dapat setengah dari N. Tapi kalau ternyata M sama Z ini punya anak selain Y, ada W misalkan laki-laki, maka Y nggak jadi dapat setengah. Wa zauju, suami. Kapan suami dapat jatah setengah dari warisan? Idza lam yakun ma'ahu waladun. Kalau istrinya tidak punya anak. Wala waladu ibnin, dan tidak punya cucu dari anak laki-laki istrinya. Jadi kalau dalam surah ini berarti T kan meninggal tadi, kan? T kan meninggal. Ketika T meninggal, M dapat jatah setengah dari warisannya T. Kalau N-nya tidak ada, ya kan? Ini loh. M ini kan suami, T ini kan istri, ya kan? Ketika T meninggal, maka warisannya T setengahnya menjadi haknya M. Kalau T tidak melahirkan N, tidak punya anak, memang mereka cuma ya sudah berusaha, sudah ya, dan lain sebagainya, tapi ternyata memang qadarullah. Kan ada kan seperti itu, 8 tahun, 10 tahun tidak dikasih keturunan, kan gitu. Nah, maka M dapat setengah dari warisannya T. Ini jatah setengah. Warrubu'u, seperempat. Yang mendapatkan jatah seperempat fardu itsnaini, 2 orang dapat jatah seperempat. Yang pertama az-zauju, suami ma'al waladi,
ketika ada jatah 1/4 itu miliknya 2 orang. Az-zawju suami ma'al waladi bersama dengan anak. Jadi kayak gini tadi, T sama M punya anak N. Nah berarti M jatahnya 1/4 karena T punya N. Kan gitu. Tuh ayatnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kan gitu. Kalau punya anak maka jatahnya fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarokna. Awaladil ibni atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu dari anak laki-laki. Kalau disebut walad itu bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau disebut ibnun maka harus laki-laki. Disebut bintun harus perempuan. Tapi kalau walad maka boleh laki-laki boleh perempuan. Yang kedua, 1/4 itu adalah jatahnya wazzaujatu istri, awiz zaujat atau beberapa istri. Ingat, kalau ada seorang laki-laki punya istri 3, kemudian dia meninggal dunia, sedangkan 3 istri ini pada punya anak, maka warisan untuk 3 istri adalah 1/8. Kalau 3-3-nya nggak punya anak, 3-3-nya nggak punya anak, kan? Ma'adamil walad awaladil ibni, tidak bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. Ketika 3 istri ini nggak punya anak sama sekali, maka jatahnya 3 istri ini adalah 1/4 bagi 3. 1/4 dibagi 3. Ini 1/4 jatahnya suami sama istri. Suami kalau ada anak, istri kalau tidak ada anak. Wastumunu 1/8. 1/8 ini jatah hanya untuk 1 orang. Farduz zaujati waz zaujat. Jatahnya istri atau beberapa istri. Idza kana lizauji waladun, kalau suaminya punya anak. Awwalatu ibnin, atau cucu dari anak laki-laki. Dzakaron kana au untha, baik laki-laki atau perempuan. Setengah, 1/4, 1/8. Wasulutsani sekarang 2/3. 2/3 ini banyak nih. Fardu arba'atin, jatahnya 4 orang. Al-bintaini, 2 anak perempuan. Kapan 2 anak perempuan ini dapat 2/3? Ketika mereka berdua tidak punya saudara laki-laki, punya anak cuma 2 perempuan. Maka 2 anak perempuan ini nanti ketika bapaknya atau ibunya meninggal dunia, 2 anak ini dapat jatah 2/3. Plus juga disyaratkan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Misalkan, balik ke sini ya, M T ini NT, kemudian punya anak N O P. Ini laki-laki, ini perempuan, ini perempuan. N meninggal lebih dulu. Kemudian setelah itu M meninggal. Maka warisannya M untuk O dan P, karena mereka 2 anak perempuan, tidak ada saudara laki-laki, maka jatahnya 2/3. Tapi kalau N punya anak laki-laki dan ada masih hidup, S misalkan, maka O dan P nggak jadi dapat 2/3. Wa bintail ibni, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki.
Syaratnya tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Berarti tidak punya paman, tidak punya bibi. Kemudian tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya memang cuma 2, cucu perempuan cuma 2. Wal ukhtaini minal abi wal ummi, 2 saudara perempuan kandung. 2 saudara perempuan kandung. Syaratnya ada 3. Tidak ada bapak, tidak ada far'ul waris. Artinya berarti saudaranya itu tidak punya anak, tidak punya keturunan. Kemudian tidak ada saudara kandung. Tidak ada saudara kandung. Jadi memang cuma ya 2 itu saudari perempuan. Wal ukhtaini minal abi, yang keempat yang mendapat jatah 2/3 adalah 2 saudari perempuan seayah atau sebapak. Syaratnya tidak ada bapak, tidak ada far'ul waris, tidak ada saudara atau saudari kandung, tidak ada saudara sebapak. Tidak ada saudara sebapak. Ini jatah 2/3. Setengahnya 2/3 wasulusu, jatah 1/3. Fardu itsnaini, jatahnya 2 orang. Al ummu, ibu, idza lam tuhjab, kalau tidak dihajab. Di ibu itu secara asal jatahnya 1/3 kalau tidak dihajab. Kalau dihajab ada yang menghalangi, maka nanti jatahnya menjadi 1/6. Yang menghalangi ibu dapat 1/3 apa? Kalau anaknya punya anak, artinya ada cucu ya. Jadi T ini kan nenek kan nenek dari S. Yang meninggal O meninggal kan? Maka T dapat jatah 1/3 kalau O tidak punya S, tidak punya anak. Tapi kalau O punya anak, maka T ibunya nggak jadi dapat 1/3. Dan juga tidak punya saudara. Kalau O punya saudara, ya nggak jadi dapat 1/3 ibunya. Walil itsnaini fasoidan minal ikhwati wal akhwat min waladil ummi, 2 atau lebih saudara dari anak-anaknya ibu, saudara atau saudari seibu maksudnya. Yang terakhir wasudusu, 1/6. 1/6 ini fardhu sab'atin, jatahnya 7 orang. Al ummu ma'al walad, ibu ketika ada anak, awaladil ibni atau ada cucu, awisnaini fasoidan minal ikhwati wal akhwat, atau ada saudara dari mayit 2 atau lebih, maka ibu jatahnya 1/6, enggak jadi 1/3 yang sebelumnya tadi. Yang kedua walil jaddati, nenek dapat jatah 1/6 inda adamil ummi, ketika tidak ada ibu. Jadi T akan dapat warisan dari S. Kalau ibunya S tidak ada, tapi kalau ibunya S ada, maka T nggak dapat. Wali bintil ibni ma'a bintis sulbi, cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan anak perempuan kandung. Jadi cucu bareng atau bersama dengan bibiknya. Walil ukhti minal abi ma'al ukhti minal abi wal ummi, saudari seayah bareng dengan saudari kandung, itu dapat 1/6. Walil abi ma'al waladi awaladil ibni, bapak ketika ada anak atau cucu, itu juga jatahnya 1/6. Walil jaddi inda adamil abi,
kakek dapat jatah 1/6 ketika tidak ada bapak. Kakek di sini maksudnya adalah bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu, bapaknya bapak. Walil wahidi min waladil ummi, satu saudara seibu. Ada satu saudara seibu maka dapat 1/6. Ini jatah-jatah bagian warisan yang sudah ada ketetapannya di dalam Al-Quran. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 sama 1/6. Ya tentunya harusnya terkait dengan ini ya belajarnya lebih panjang. Dulu faraid itu setahun baru selesai kan. Nah ini kita baca matan jadi ringkas-ringkas. Watas kutul jaddatu bil ummi. Ini pembahasan tentang hajib khirman, nggak dapat sama sekali. Nenek baik dari bapak atau dari ibu itu nggak dapat jatah warisan bil ummi kalau ada ibu. Wal ajdadu bil abi, kalau ada bapak maka kakeknya nggak dapat warisan. Yang dikasih bapaknya, kakeknya nggak dapat. Jadi rumusnya kalau ada ibu, nenek nggak dapat. Kalau ada bapak, kakek nggak dapat. Wa yasqutu waladul ummi ma'a arba'atin. Saudara seibu tidak mendapatkan jatah warisan jika bersama dengan 4. Al-waladi, keponakannya, anaknya si mayit, baik laki-laki atau perempuan. Wa waladil ibni, cucu dari anak laki-laki. Wal abi, ada bapak. Wal jaddi, dan kakek. Kalau ada salah satu dari 4 ini maka saudara seibu nggak dapat jatah warisan. Wa yasqutu waladul abi wal ummi ma'a thalathatin. Saudara kandung tidak mendapatkan warisan atau gugur jika bersama dengan 3. Al ibni, anak. Nah, kalau si mayit itu punya anak ya sudah, pokoknya paman-paman bibi-bibinya nggak usah ngarep warisan kan gitu. Ketika ada anak, si mayit punya anak ya udah, berarti pamannya bibinya nggak usah ngarep warisan. Wabnil ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wal abi, dan bapak. Wa yasqutu waladul abi, gugur tidak dapat warisan saudara seayah. Biha ulai salasati, dengan adanya 3 itu tadi, anak laki-laki, cucu laki-laki dari ada anak laki-laki, wal abi, dan bapak. Wabil akhi minal abi wal ummi, dan adanya saudara kandung. Kalau ada saudara kandung maka saudara seayah tidak dapat jatah warisan. Wa arba'atun yu'assibuna akhwatihim, 4 orang yang mereka menjadikan saudarinya asobah. Harusnya saudarinya itu dapat jatah, tapi mereka akhirnya menjadi asobah karena ada 4 ini. Yang pertama al-ibnu, anak laki-laki. Anak laki-laki itu ketika dia ada bersama dengan anak perempuan, maka anak perempuan nggak jadi dapat jatah setengah atau 2/3, tapi jatahnya asobah. Wa bunul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wal akhu minal abi wal ummi, saudara kandung. Wal akhu minal abi, saudara seayah. Cucu perempuan kalau bareng dengan cucu laki-laki maka jatahnya asobah. Saudara kandung kalau bareng dengan saudari kandung maka jatahnya asobah. Saudara seayah bareng dengan saudari seayah maka jatahnya asobah. Wa arba'atun, 4 orang yarithuna yang mendapatkan warisan duna akhwatihim, tanpa bersama dengan saudarinya. Wahum, mereka adalah al-a'mamu, paman dari jalur bapak. Baik paman ini paman kandung atau paman seayah.
Wa banul a'mam, keponakan laki-laki dari paman. Wa banul akhi. Banul akhi berarti apa? Keponakan. Anak laki-laki dari saudara namanya apa? Ponakan. Wa asobatul maula al-mu'tiq, dan asobahnya bekas tuannya. Itu di footnote, antum nanti bisa baca sendiri, ada tatimah di situ. Jadi ada usulul masail, itu nanti untuk pemecahan masalah. Jadi real bagaimana cara membagi warisan, itu nanti ada. Kan kalau di ilmu faraid, kita belajar faraid kan ada namanya nanti tashihul masalah kan. Misalkan ini mayit meninggal, ahli warisnya adalah 2 anak laki-laki sama istri. Istri jatahnya berapa? Istri jatahnya berapa? Kenapa setengah? Berarti jatahnya berapa? Seperempat. Kok seperempat? Seperdelapan. Karena ada anak. Kalau tidak ada anak, istri dapat seperempat. Istri, bukan suami. Istri kalau tidak ada anak, jatahnya seperempat, kan gitu kan? 2 anak laki-laki jatahnya asobah, ya kan? Maka cara penyelesaian, cara pembagiannya gimana? Kalau antum ingat pelajaran KPK, ya, KPK, dicari KPK-nya. 8 sama 0 berarti berapa? 8. Seperdelapannya 8 berapa? Seperdelapannya 8 berapa? 1. Asobah sisanya 1. 8 kurang 1 7. Nah, udah 7 sama 1. Jatahnya istri itu 1 saham, jatahnya 2 anak laki-laki 7 saham. Tinggal berapa warisannya mayit? Warisannya mayit misalkan 8M. Istri dapat berapa M? 1M. 2 anak laki-laki dapat 7M. Berarti masing-masing dapat 3,5 M. Itu. Paham? Itu contoh sederhana. Nanti kalau antum belajar faraid ada banyak sekali kasus-kasus yang penyelesaiannya kurang lebih ya seperti ini nanti. Gitu. Ini kan simpel sekali, anak sama istri. Nanti kalau ada anak, ada istri, ada bapak, atau ada ibu, atau ada saudara dan lain sebagainya, itu nanti kurang lebih seperti itu. Kita selesaikan sekalian. Ini pasal tentang wasiat sedikit, biar besok kita baca kitabun nikah. Ya. Faslun fil wasiyah. Pasal menjelaskan tentang wasiat. Wasiat itu apa sih? Wasiat itu adalah tabarru'un bimalin yu'khadhu ba'dal maut. Jadi melakukan atau tabarruk itu kan memberikan secara sukarela, bimalin, harta, yu'khadhu ba'dal maut, tapi diambilnya setelah meninggal. Setelah meninggal. Misalkan antum tulis wasiat, antum punya sepetak tanah, luasnya misalkan 15 hektar. Ini antum tulis wasiat, nanti setelah saya meninggal dunia, yang 2 hektar saya serahkan ke pondok misalkan, atau ke siapa, orang yang mungkin berjasa. Nah, maka nanti ketika dia meninggal, wasiat itu harus ditunaikan, kan itu. Jadi memberi, tapi pemberian itu baru dilaksanakan setelah si pemberi meninggal dunia. Itu namanya wasiat, atau tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Wasiat ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah muakkad. Wa tajuzul wasiyatu, boleh
mubah. Nah, tadi malah hukumnya sunnah ya. Membuat wasiat bil maklum, dengan sesuatu yang maklum. Di hartanya yang 2 hektar tadi di mana lahannya, itu kan maklum. Wal majhul, atau tidak diketahui, pokoknya nanti dia dapat 2 hektar. Gitu. Wal mawjudi wal ma'dum, hartanya itu ada atau tidak ada. Tidak ada itu contohnya misalkan, pokoknya nanti hasil perahan dari 10 ekor sapi yang di kandang ini untuk fulan, kan belum ada. Adanya nanti setelah diperah. Wahia minas sulus. Wahia minas sulus. Ini wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki. Kalau dia punya harta 9M misalkan, maka wasiatnya tidak boleh lebih dari 3M, maksimal 1/3 dari hartanya di 3M. Jadi memang kalau seseorang meninggal dunia, itu setidaknya nanti ada 5 harta yang dia tinggalkan itu nanti akan ditunaikan atau ditunaikan kaitannya dengan 5 hal. Yang pertama zakatnya, ada apa enggak kewajiban zakat dari harta yang dia tinggalkan. Yang kedua penyelenggaraan jenazah, itu nanti diambilkan dari hartanya si mayit. Kemudian yang ketiga itu adalah hutang, baik hutangnya itu kaitannya dengan hak Allah atau hak adami manusia. Hak Allah itu maksudnya misalkan dia punya hutang puasa, ya kan? Atau misalkan dia ketika meninggal itu masih punya kewajiban haji, itu kan nanti diambilkan dari hartanya si mayit. Ya meskipun di sana nanti ada khilaf. Itu. Yang keempat wasiat, yang kelima baru kemudian pembagian warisan. Fa'in zada, kalau lebih dari 1/3 wukifa, maka ditahan, digantungkan ala ijazatil warosah, pada perizinan atau pembolehan dari ahli waris. Misalkan tadi hartanya 9M, ternyata dia wasiatkan 5M, artinya kan lebih dari 1/3. Yang 1/3 3M, yang 2 kelebihan dari 3M. Lah yang 2M ini gimana? Tergantung ahli warisnya mengizinkan atau tidak. Ahli warisnya misalkan ada 4. Yang 2 mengizinkan, yang 2 tidak mengizinkan. Maka 2M dibagi 4 berapa? 500 juta. 500 juta. Karena yang mengizinkan 2, yang tidak mengizinkan 2, maka yang 500 kali 2 ditunaikan sebagaimana wasiat. Yang 1M ya tidak jadi karena tidak diizinkan oleh ahli waris. Wala tajuzul wasiyatu liwarithin, tidak boleh, tidak akan ditunaikan, tidak boleh ditunaikan wasiat kalau wasiatnya itu untuk ahli waris. Wasiat tapi untuk ahli waris. Pokoknya nanti semua harta saya untuk cucu saya. Padahal dia punya anak, dia masih punya istri. Tapi wasiatnya semua harta saya untuk cucu saya. Mungkin karena dia merasa istrinya jahat kan, anak-anaknya juga jahat, yang baik sama dia cuma cucunya. Kan gitu. Tidak boleh, dalam hukum Islam tidak boleh. Illa ayyuji zahabakil warosah, kecuali kalau ahli waris yang lain merelakan. Kalau ahli waris yang lain merelakan maka tidak masalah. Wa tasihul wasiyatu min kulli balighin aqilin. Wasiat itu sah jika berasal atau diucapkan, diberikan oleh orang yang balik dan akil. Likulli mutamallikin, orang yang memang bisa memiliki harta. Tidak punya harta tapi berwasiat, saya wasiatkan pokoknya kebun yang di sana nanti untuk fulan. Ternyata kebunnya bukan milik dia. Wa fi sabilillah. Likulli mutamallikin ini apa? Likulli mutamallikin berarti ini objeknya. Jadi wasiat itu boleh diwasiatkan kepada atau untuk orang yang memungkinkan untuk memiliki. Likulli mutamallikin itu orang yang
kana ahlun lit tamalluk. Kalau wasiat tapi untuk anak yang masih balita itu tidak bisa. Wa fi sabilillah juga boleh diwasiatkan fi sabilillah untuk di jalan Allah. Wal akhir wa tasihhul wasiyatu, diperbolehkan berwasiat. Berwasiat di sini maknanya adalah al-isaq. Kalau wasiat tadi kan kaitan dengan harta. Kalau isok di sini maksudnya adalah wasiat tapi dalam bentuk bukan harta, tapi pekerjaan atau perbuatan. Pokoknya saya wasiatkan nanti kalau saya meninggal dunia tidak perlu ada acara-acara, pokoknya cukup dikuburkan sudah, misalkan gitu. Atau wasiat misalkan, pokoknya nanti setelah meninggal saya harus dikuburkan di sini misalkan, atau lain sebagainya. Boleh berwasiat ila man ijtama'at fihi khamsu khisalin, kepada orang yang terkumpul di dalamnya 5 sifat atau 5 hal. Al-Islamu Islam, berarti tidak boleh berwasiat kepada orang kafir. Wal bulugu balik, tidak boleh berwasiat kepada anak yang belum balik, masih kecil. Wal aklu, berakal, tidak boleh berwasiat kepada orang gila. Wal hurriyatu, merdeka. Wal amanatu, amanah. Dan kelima-limanya ini dihitung ketika si mayit meninggal, bukan ketika si mayit dulu memberikan wasiat. Misalkan terkumpul nih Islam kan, kemudian berakal, merdeka, amanah, tapi belum balik, ya kan? Ketika diwasiati, diberi wasiat itu belum balik, tapi ketika meninggal sudah balik, maka sah. Wallahu a'lam bishawab. Ini Kitabul Faraid. Intahina wa qara'na, fa insyaallah godan sanaqra Kitabun Nikah. Asik. Qabla nakhtatim yumkin fikumus soal awil istifsar awil istibyan fadilukum bisual. Tafadhol ya Hanafi. Misalnya anak wasiat sebelum meninggal, saya ingin dikuburkan sebelah kanan kuburan ini, kemudian di sebelah kanan itu ada kuburan yang lain, itu gimana? Ya, wasiat itu ditunaikan ketika memungkinkan, gitu saja. Allah alam. Ada lagi? Yes. Bekas tuan. Hah? Bekas tuan maksudnya. Bekas tuan. Dulu dia jadi budak, dimerdekakan sama tuannya. Paham nggak? Misalkan M ini dulu jadi budaknya S memerdekakan si M, ya kan? M setelah merdeka meninggal dunia, dia tidak punya ahli waris, maka yang berhak mewarisi hartanya M adalah S, bekas tuannya. Lanjut, Aidon, Fadl, ya. Saya ngasih wasiat sama saya, kalau meninggal katanya suruh ditanggilin gimana? CB. Yang masih wasiat itu kan harus sesuatu yang mubah, kan gitu. Nah, tinggal dikembalikan saja. Di JK itu kan ya dalam arti ya berarti kan ahli warisnya mendoakan dan lain sebagainya kan gitu kan. Sebenarnya kan maksudnya kan baik ya, tinggal nanti di aplikasinya seperti apa kan gitu. Wallahu alam, saya tidak berani jawab lebih jauh terkait dengan itu. Yang pasti kalau wasiat itu sesuatu yang haram, tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dilaksanakan. Wasiat pokoknya nanti Mira harus dinikahkan sama Udin, padahal Mira itu keponakan Udin pamannya. Paham nggak maksudnya? Mira itu cucunya si mayit, Udin anaknya si mayit, artinya kan paman sama ponakan.
Paman sama ponakan kan nggak boleh nikah, ya kan? Mira sama Udin itu secara hukum kan aslinya nggak boleh nikah, tapi wasiatnya kok Mira harus nikah sama Udin, ya nggak boleh dikerjakan, nggak boleh dikerjakan. Sebagaimana sumpah itu kalau sumpah untuk melakukan sesuatu yang haram, nggak boleh dikerjakan. Saya bersumpah atau nadar tapi nadarnya sesuatu yang haram. Kalau saya nanti bisa 15 juz satu majelis, pokoknya saya akan masuk rumahnya Mbah Kas walaupun nggak ada orangnya, nonton TV sampai besok subuh. Contoh aja, semoga nggak ada yang nadar seperti itu. Nadar yang yang keren. Kalau saya bisa 15 satu majelis, pokoknya saya akan sholat minimal 20 rakaat di Masjid Nabawi misalnya. Nah, itu nadar yang just mantap. Tapi ya kalau bisa tidak perlu nadar lah. Katanya kan nadar itu perbuatan orang yang bakhil. Seakan-akan kan kalau nggak gini saya nggak mau gitu. Kalau saya nggak satu majelis, saya nggak akan ke Masjid Nabawi untuk sholat 20 rakaat. Kan seakan-akan kan gitu kan. Kalau saya tidak gini, maka saya tidak akan infak. Saya tidak akan. Seakan-akan kan itu nadar. Aidan wujud ya. Kalau si mayit hartanya disedekahkan semua, kalau itu diinfakkan semua, berarti tidak ada pembagian waris. Tidak boleh disedekahkan semua. Yang menyedekahkan siapa? Mayitnya sebelum mati. Sebelum mati. Kalau sebelum mati artinya sebelum nyawa sampai tenggorokan ya. Ya maka tidak masalah. Ya berarti tidak meninggalkan warisan apapun berarti. Ya tidak ada pembagian warisan. Mungkin sengaja kan, biar anak-anak sama cucu-cucu saya survive, misalkan. Tapi ya minimal makruh lah, tidak boleh seperti itu. Karena Rasulullah sendiri kan hadis kaitannya dengan wasiat maksimal sepertiga itu kan hadisnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Iya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang Sa'ad bin Abi Waqqas kan sedang sakit, ditemui oleh Rasulullah, dijenguk, kemudian ngobrol lah di situ. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bilang sama Rasulullah, gimana kalau saya mewasiatkan 2/3 harta saya? Oh, tidak boleh. Lah, nggak boleh sama Rasulullah. Ya sudah kalau gitu setengah. Tidak boleh lagi sama Rasulullah. Ya sudah kalau gitu 1/3 nggih. Ya, 1/3. 1/3 itu pun sudah banyak. Ingat Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu meninggalkan anak cucumu, ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan anak cucumu dalam kondisi berkekurangan, minta-minta kepada orang. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah kalau orang paham agama, belajar, insya Allah tidak seperti itu. Ya kecuali mungkin ada faktor lain. Ini kalau hartaku tak tinggalkan diwarisi sama anak cucuku, ini nanti malah gawat ini. Oleh anak-anaknya itu anaknya 4, 1 bandar narkoba, 1 bandar judi online, yang 1 bos miras, yang 1 kepala begal kelas provinsi, ya kan? Nah, kalau kan misalkan itu, tapi ya wallahu a'lam lah. Gitu. Satu lagi kalau ada terakhir, ya. Kalau warisannya udah kebagi semua, kan masih ada sisa. Warisannya sudah kebagi semua, tapi ada sisa. Misalnya gimana? Sisa nanti, ya misalkan kan suami istri, tinggal berdua, terus istrinya meninggal, kan suami dapat setengah. Nah kan masih ada setengah, setengahnya kemana? Tidak ada ahli waris yang lain. Bapak ibunya tidak ada, saudara-saudaranya nggak ada. Nah itu nanti masuknya ke dzawil arham. Kalau dzawil arham ada di halaman berapa ya? Tadi saya baca itu ada. Mana ya? Tadi saya baca ada kok. Nah itu loh, halaman 197.
Halaman 197 antum lihat di footnote tanbih. Ya kan? La yarithu dzawul arhami idza istaqama amru baitil mal fa idza lam yastaqim wa lam yakun asabatun wala dzu fardin mustaghriq warasa dzawul arham. Ya. Dzawul arham itu tidak mendapatkan warisan kalau urusan baitul mal itu tegak. Artinya kalau ada sisa dan tidak ada lagi orang yang mewarisi, maka nanti masuknya ke baitul mal. Tapi kalau baitul mal itu lam yastaqim, kemudian tidak ada asobah, tidak ada lagi ahli waris yang punya jatah tadi itu, nisf, sulusani, nisfuhuma, wa nisfu nisfihima, maka nanti bisa dibagi kepada dzawul arham. Nah, dzawul arham itu waladu bintin, anak perempuan, wa waladu ukhtin, anaknya saudari perempuan, wa waladu binti akhin, wa bintu amin, anaknya paman. Kalau tidak ada anaknya paman ya berarti cucunya paman, kan gitu. Kalau dia tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya saudara, kan bapaknya bisa jadi punya saudara. Maka anaknya paman kan sepupunya. Wa ammun li ummin wa kholin, bahkan paman dari ibu, bibi dari ibu, kan bibi dari bapak, wa abu ummin, kakeknya dari ibu, wa ummu abi ummin, wa waladu akhin li ummin. Dia memang ada step-stepnya. Jadi kalau tidak ada ahli waris, kemudian tidak ada yang asobah, maka nanti ada step-stepnya. Wallahu a'lam. Begitu. Nastamir insyaallah fi yaumil ghad naqra kitabun nikah. Naktafi bihadza astaghfiru minkum ala sa'iril akhta' wal ghalatat. Barakallahu fikum. Nah tatim bitu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.